Selamat pagi. Pagi. Tes 1, 2, tes ya. Selamat pagi Bu-Ibu. Pagi. Kita bersyukur ya hari ini kita bisa lagi datang dan beberapa rekan-rekan kita sedang ada di lapangan. Ada yang di Nias Dalam, ada yang di Mamasa, di Ambon, di Palangkaraya, Muara Tewe, dan kami dengar di Mamasa dan di Ambon hujan. Jadi kita terus membawa rekan-rekan kita dalam doa supaya Tuhan kuatkan mereka yang ada di lapangan ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih hari ini Engkau sekali lagi beranugerah kepada setiap kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan oleh Roh Kudus-Mu kami boleh digerakkan untuk datang, dan kami sudah tiba di sini. Kami akan belajar bersama-sama satu bagian lagi dari buku Knowing God yang dituliskan oleh J.I. Packer. Kami berterima kasih Tuhan karena kami yang lemah, kami yang terbatas boleh terus mendapatkan kesempatan untuk belajar, dibekali agar pemahaman kami, pengenalan kami terhadap Allah boleh bertambah-tambah, dan dialah dengan bertambahnya pengenalan kami kepada Allah, kami dibawa kagum. Dan dengan kegaguman itu, setiap hari kami boleh jalani dengan penuh rasa syukur yang boleh kami wujudkan melalui hidup yang penuh tanggung jawab dan juga menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pembahasan hari ini yang sudah boleh dipersiapkan, dan biarlah Engkau yang menolong kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun ibu-ibu yang sudah hadir. Biarlah kami dengan rendah hati menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam seluruh pembahasan kami dan juga dalam diskusi. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu, hari ini kita akan masuk ke dalam bab 19 ya. Di dalam bab 19 ini, kalau ibu-ibu punya buku, J.I. Packer menuliskan buku ini dengan sangat menarik sekali. Kalau ibu-ibu buka di halaman depan ini, ya daftar isinya, kita lihat bagian pertama itu, J.I. Packer memulai dengan mengenal Allah. Dasar ya, dasarnya mengenal Allah, kemudian lihatlah Allahmu. Dan kita sekarang sudah ada di bagian 3, jika Allah di pihak kita. Nah, 2 minggu lalu kita sudah belajar bab 18 intisari Injil. Jadi, saya sangat kagum sekali ya dengan J.I. Packer menyusun buku ini, menulis buku ini 20 tahun lebih yang lalu. Sudah ada visi ya, berarti sangat visioner ya dalam menuliskan buku ini, dan sangat memberkati banyak orang dalam ketika membahas buku ini ya. Dan sekarang ini kita juga diberkati. Ibu-ibu coba bayangkan ya, sudah ditulis 20 tahun lebih yang lalu, tapi available ya, tetap signifikan untuk kita, dan juga saya percaya untuk anak cucu kita pun tetap signifikan. Nah, yang menariknya adalah di sini kalau kita mau membuat ya, itu bisa dibuat kerangkanya. Jadi pengenalan akan Allah itu dari atas sampai dia ngezoom sampai kepada karakter demi karakter Allah, ya kan? Allah yang tidak berubah, keagungan Allah, hanya Allah yang bijaksana di bagian yang kedua. Lalu yang bagian ketiga ini adalah hasil daripada Injil, jadi intisari Injil. Setelah orang mengalami Injil, maka mereka akan menjadi anak-anak Allah. Luar biasa ya. Di dalam bab 20, Engkau penuntun kami. Jadi Allah itu bukan hanya membebaskan kita dari dosa, tapi dia juga mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anaknya, dia tidak terlemparkan, tapi dia juga menuntun kita. Lalu juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, dia menuntun kita, ya pencobaan dari dalam hati kita, ya jadi ada proses of sanctification yang boleh terus dikerjakan, dan juga kecukupan Allah ya di dalam pasal 22. Saya berharap ibu-ibu bisa terus menikmati pembacaan buku ini secara pribadi dan juga dalam pembahasan kita bersama-sama di sini ya. Kita akan masuk bersama-sama ke dalam topik ya, siapakah orang Kristen itu. Kalau kita membaca buku ini, kita akan tahu ya siapakah orang Kristen itu. Boleh dong ya, saya meminta pendapat ibu-ibu, siapakah orang Kristen itu? Tidak apa-apa, bervariasi. Ya, oke.
Boleh minta pendapat menurut Ibu, siapakah orang Kristen itu, Bu? Gak apa-apa, ini bukan UAS, Bu. Walaupun saya guru, ya, ini bukan UAS, Bu. Ya, oke. Ayo, Bu. Praktis orang yang mengikut Kristus. Mengikut Kristus. Orang yang sudah mengenal dan mempunyai relasi pribadi dengan Kristus. Mengenal, punya relasi. Sama. Pengikut Kristus. Kristus yang melakukan seperti Kristus. Iya, ya pengikut Kristus yang juga meneladani Kristus ya. Ibu-ibu berpikir, untung gua gak duduk depan. Kalau enggak kena gua. Nggak selalu ya. Dan juga kadang-kadang ketika kita memberikan pendapat, salah benarnya itu tidak tidak jadi masalah ya. Nah, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, siapakah orang Kristen itu ya? John Calvin mengatakan, ya orang Kristen sejati sebagaimana mereka yang dipersatukan dengan Kristus oleh iman. Jadi orang yang mengalami unity with Christ ya. Mereka menerima Roh Kudus dan menerima panggilan Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Ketika kami membahas buku ini, ibu-ibu, saya yang membahas ya, dan banyak berulang kali ya, ada banyak sekali kami membahas karena memang tebal sekali pasal 19 ini. Saya sendiri ya disegarkan kembali bahwa orang Kristen itu adalah orang yang mengalami unity with Christ. Dan ketika kita mengalami unity with Christ, ketika kita dipersatukan dengan Kristus, Roh Kudus masuk dan tinggal dalam hati kita. Dan pada waktu itu, Roh Kudus memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Nah, nanti kita akan melihat ya. Jadi, panggilan Bapa kepada Allah Bapa itu, ya, panggilan Bapa itu adalah setelah kita mengalami unity with Christ. Ya. Jadi, John Calvin mengatakan ya, identitas kekristenan itu ditandai oleh adopsi. Nah, ini kata adopsi. Jadi, di dalam pasal 19 ini akan didominasi pembahasan adopsi. Dan mari kita belajar bersama-sama, dan saya berharap sebagaimana kami tim kecil yang sudah membahas dan begitu kagum akan karya Allah, saya juga berharap kita semua dapat anugerah Tuhan boleh kagum karya Allah ya, yaitu adopsi. Allah tidak hanya membenarkan kita, tetapi mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Ibu-ibu, seorang yang dibebaskan dari lembaga permasyarakatan, tentu dia akan sangat senang. Satu hal, setelah dia keluar dari lembaga permasyarakatan, kalau tidak ada keluarga yang menerima dia, itu akan menjadi kecelakaan. Beberapa waktu yang lalu, seorang muda yang sangat muda, dengan telanjang badan, hanya pakai celana pendek, ditempukin sama masyarakat. Terakhir baru ketahuan, dia baru bebas 3 hari yang lalu. Lalu dia mencuri makanan, dan ditanya, kenapa kamu mencuri makanan? Dia bilang, dia tidak ada uang, dia lapar, dan tidak ada keluarga. Mungkin keluarganya di kota lain ya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, dibebaskan adalah satu hal, tapi kemudian diadopsi menjadi keluarga adalah hal yang lain. Nah, betapa Allah membebaskan kita, tapi tidak hanya dibebaskan dari perbudakan dosa, tapi kemudian kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang benar yang liar, tapi orang benar yang dikumpulkan di dalam satu komunitas yang disebut gereja. Itu sebabnya kita dipanggil sebagai makhluk-makhluk sosial, tidak boleh hidup sendiri. Karena memang Allah menghendaki kita berkomunitas. Itu sebabnya kita disebut body of Christ. Tubuh Kristus dan Kristus menjadi kepala. Jadi betapa kita bersyukur rancangan Allah yang luar biasa. Allah tidak hanya membebaskan kita dari perbudakan dosa, tapi juga mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Dan karena kita diadopsi, maka kita bersama dengan Yesus, anak tunggalnya itu, boleh memanggil Allah itu Bapa. Nah, jadi makna daripada panggilan Bapa kepada Allah Bapa,
itu adalah sangat dalam sekali. Kita sering sekali, ya berulang kali kita mendengar, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, dimerdekakan, dibenarkan. Tapi jarang kita mendengarkan makna daripada adopsi. Kenapa kita bisa memanggil Allah itu Bapa? Ya karena kita dengan gampang, karena kita anak-anaknya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi anak-anaknya? Ini karena Allah sendiri merancang ya kita diadopsi. Jadi orang Kristen bukan sekedar orang beragama, melainkan orang Kristen yang hidup dalam hubungan perjanjian dengan anak dengan Bapa. Ya tadi sudah ada yang mewakili ya. Jadi sebagai anak-anak sebagai orang Kristen itu adalah kita yang sudah dalam Kristus dan memiliki relasi dengan Bapa. J.I. Packer sendiri mengatakan dalam buku ini ya, siapakah orang Kristen itu? J.I. Packer memberikan jawab, orang Kristen sejati adalah orang yang telah diadopsi menjadi anak Allah. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang diadopsi, telah diadopsi menjadi anak Allah. Ya, kemudian kita lihat pendapat daripada Herman Bavinck ya. Herman Bavinck menekankan bahwa orang Kristen adalah ciptaan baru dalam Kristus. Ciptaan baru. Jadi istilah-istilah yang sangat kaya sekali ya. Siapakah orang Kristen itu? Kalau J.I. Packer mengatakan dia adalah orang yang sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Calvin mengatakan orang yang sudah mengalami unity with Christ. Bavinck mengatakan mereka adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tanda sejati seorang Kristen, kata Bavinck, adalah hidup dalam iman kepada Kristus, lalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dipimpin oleh Roh Kudus ini adalah ciri pertama daripada seorang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus ada dua hal yang berbeda. Dipenuhi Roh Kudus adalah pada saat kita mengalami unity with Christ, atau pada waktu kita dilahirbarukan. Itu kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus adalah di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita terus menuntut diri untuk mencari kehendak Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, maka kita boleh dikatakan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan ciri orang mengalami kepenuhan Roh Kudus yang pertama adalah dipimpin oleh Roh. Yang kedua, meninggikan firman Tuhan menjadi panduan hidupnya. Yang ketiga, rela dipakai oleh Allah melaksanakan kehendaknya sekalipun harus martir. Dan yang keempat, mengabarkan Injil Tuhan. Yang kelima, menghasilkan buah roh. Jadi di sini si Bavinck mengatakan orang Kristen sejati itu tandanya adalah dipimpin oleh Roh, berarti mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh. Hidup yang terus ya mengikuti pimpinan Roh berarti kita tidak lagi memusingkan apa yang ditawarkan oleh dunia. Mata kita sudah fokus kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, kita selalu mengujinya dengan apakah Tuhan berkenan atas apa yang saya kerjakan. Itu menjadi barometer ya. Apakah Tuhan berkenan atas rencana-rencana saya? Dan itu yang harus terus kita pertanyakan dengan aktivitas kita, dengan keputusan kita, dengan rencana kita, apapun. Apakah Tuhan berkenan? Berikutnya dikatakan di sana, Bavinck mengatakan ya, tanda sejati seorang Kristen mengambil bagian dalam anugerah adopsi dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Ya, berarti diadopsi dan menjadi pewaris ya. Jadi Bavinck menekankan keintiman, ada relasi. Orang Kristen bukan hanya pengikut Kristus, tetapi anak-anak Allah yang menikmati kasih Bapa. Ada relasi antara anak dan Bapa ya. Berikutnya kita melihat adalah pendapat dari Thomas Watson, ya, seorang Puritan. Dia mengatakan seorang Kristen itu adalah bukan hanya menyebut nama Kristen, tetapi yang memiliki Kristus di dalam hatinya. Ada Kristus di dalam hatinya. Dalam hal ini kita tidak boleh katakan kalau Kristus ada dalam hati kita atau Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, bukan berarti kita Kristus kecil. Ya, ada gereja-gereja tertentu mengatakan orang Kristen adalah Kristus kecil. Tidak ya. Kita tetap anak-anak Allah, Kristus the Son
of God. Kita adalah sons, anak-anak. Itu harus dibedakan. The son dengan sons. The son of God, anak tunggal Allah. Itu Yesus Kristus. Dan kita tidak boleh disetarakan ya, karena Kristus tetap adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, Watson menghubungkan iman sejati dengan pertobatan nyata dan tanda sebagai anak Allah. Jadi, anak-anak Allah itu juga harus menunjukkan pertobatannya. Berarti ada perubahan ya. Orang Kristen sejati akan menunjukkan kasih kepada Allah sebagai Bapa. Jadi, Watson ini mengatakan seorang Kristen sejati berarti dia mengasihi Allah Bapa. Kalau kita mengasihi Allah Bapa, berarti kita mentaati perintahnya. Kasih dan ketaatan itu adalah seperti satu koin dalam dua sisi. Kasih itu harus selalu diikuti dengan ketaatan. Saya mengatakan kepada anak-anak di sekolah Calvin ya, kalau kamu mengasihi mamamu, tentu kamu harus taat. Atau kalau kamu mengasihi mamamu, tentu kamu taat. Kalau kamu katakan, saya mengasihi mama, tapi kamu tidak taat, di manakah kamu bisa buktikan kamu mengasihi mamamu? Jadi ketaatan kita itu adalah bukti kasih kita. Itu sebabnya kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, benarkah? Mari kita introspeksi diri. Apakah kita sungguh taat kepada Allah? Atau kita hanya mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita tidak peduli terhadap perintahnya. Kita menjalankan hidup kita dengan rencana kita sendiri ya. Berikutnya adalah John Owen ya. John Owen menekankan bahwa orang Kristen adalah mereka yang hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Ya. Jadi John Owen ini melihat orang Kristen sejati itu adalah yang hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Identitas ini bukan hanya status hukum, dibebaskan dari murka, tetapi juga relasi kasih. Nah, ini tadi ya. Jadi adopsi itu masuk kepada relasi ya. Dengan Allah Bapa dalam kasih adopsi. Dengan Allah Anak dalam anugerah keselamatan. Dengan Allah Roh Kudus dalam penghiburan. Doksologi ya. Muncul doksologi ya. Berkat Allah Tritunggal ya. Dengan Allah Bapa yang telah mengadopsi, Allah Anak yang telah menyelamatkan, Allah Roh Kudus, penghibur yang sejati. Jadi, satu pertanyaan, siapakah orang Kristen itu? Sangat limpah sekali jawabannya. Dan tokoh-tokoh ini memikirkannya, bukan hanya J.I. Packer saja yang memikirkannya ya. Berikutnya kita lihat Martin Lloyd-Jones mendefinisikan orang Kristen sejati sebagai mereka yang telah lahir baru oleh Roh Kudus. Yang umum kita tahu ya. Lahir baru oleh Roh Kudus. Diberikan hak untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Ya, dan mempunyai roh adopsi yang memberikan kepastian keselamatan. Istilah roh adopsi. Jadi ada banyak istilah-istilah yang selama ini kita pakai. Tapi kembali lagi, siapa hamba Tuhan? Dan dia menggunakan istilah yang mana? Atau dia sering mengutip tulisan siapa? Terkadang ada hamba Tuhan mengatakan roh adopsi. Nah ini Martin Lloyd-Jones menggunakan istilah roh adopsi. Mempunyai roh adopsi yang memberikan kepastian keselamatan. Bagi Martin Lloyd-Jones ya, tes paling jelas orang Kristen sejati memiliki kepastian anak Allah dan kerinduan akan kekudusan. Allah mengatakan, aku kudus, hendaklah kamu kudus. Jadi kalau kita anak-anak Allah, Martin Lloyd-Jones mengatakan harusnya kita memiliki kerinduan seperti Bapa kita. Bapa kita kudus, harusnya kita ingin juga menjadi kudus. Ya. Selanjutnya kita melihat, ya ini sangat kecil ya, ini adalah perbandingan summary-nya. Nanti topik ini saya akan kirimkan ke ibu-ibu, ke ketua, dan akan dikirimkan ke ibu-ibu sehingga ibu-ibu bisa melihat ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Saya materi yang lalu ya, ada bisikan kepada saya, Bu Happy mau bawa materi cepat banget. Belum sempat kita catat, sudah berganti slide-nya. Ya, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu mau slide-nya, kita kasih ya. Karena memang slide ini kita siapkan untuk presentasi, tapi kalau ibu-ibu mau, kita juga akan bagikan. So, ibu-ibu tidak usah khawatir. Mencatat adalah sangat baik. Saya juga mencatat, walaupun saya mungkin dapat catatan yang lebih baik lagi dari orang lain, tapi memang saya juga membiasakan diri mencatat. Itu membantu saya untuk fokus. Oke, pertanyaan berikutnya ke sebelah sini.
Oke, ya sebelah sini. Apakah Allah itu Bapa bagi semua manusia? Oh, belakang dulu. Orang tua, orang ini. Makanya jadi orang tua itu enak. Ayo Bu. Apakah Allah itu Allah itu Bapa bagi semua manusia? Sekali lagi ini bukan tes. Salah nggak apa-apa. Ayo Bu. Tidak. Kenapa? Karena Bapak itu jadi orang yang dipilih. Oke. Ada mau tambahan dari sini? Sama. Ada tambahan? Oh, sama ya? Ada tambahan ibu-ibu dari sebelah sini? Katanya tadi Bapak bagi yang dipilihnya. Ada mau ditambahkan? Ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat, ya, bagian ketiga ya dari Noinggat ini. Packer mengatakan salah satu pembahasan yang sangat penting adalah tentang anak-anak Allah. Packer menekankan bahwa menjadi anak Allah adalah anugerah luar biasa yang diberikan kepada orang percaya, dan status ini membawa implikasi mendalam bagi kehidupan kita. Ya, jadi diangkat menjadi anak-anak Allah, kita baru bisa memanggil Allah itu Bapa. Oke? Nah, tapi kita akan terus membahasnya. Pengangkatan sebagai anak Allah ini adalah adopsi rohani. Ya, di dalam buku ini, di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 4. Mari kita membuka bersama-sama. Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4. Kita baca sama-sama ya. Keluaran pasal 4 ayat 22-23. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak, membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Janji ini diawali kepada Abraham. Lalu di dalam Perjanjian Lama dikatakan Israel itu sebagai anak Abraham adalah anak Allah, dikatakan yang dulu ya. Israel adalah anakku yang sulung di Perjanjian Lama. Lalu dikatakan, let my people go, biarkan anak-anak itu pergi. Kalau kamu tidak membiarkannya pergi, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Dan itu yang terjadi. Ketika Firaun mengeraskan hati, Tuhan semakin mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan membunuh semua anak sulungnya. Ya. Dan di sini kita melihat ayat ini menunjukkan Allah sebagai Bapa bukan untuk semua orang. Ya. Waktu di Perjanjian Lama hanya bangsa Israel. Oke. Tetapi mari kita melihat di dalam Perjanjian Baru. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 26. Ayat 26 sampai 29. Kita baca bersama-sama ya. 26, 27, 28, 29. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima. Iya, jadi dalam Perjanjian Lama ini menjadi visi dunia. Memang nanti dunia atau bangsa-bangsa dijangkau melalui keturunan Abraham. Ya, jadi Abraham itu menjadi alat di tangan Tuhan dan keturunannya. Tetapi kita harus bisa melihat, harus dibedakan ya. Ketika dikatakan Israel itu anakku, itu di Perjanjian Lama, karena Allah memilih Abraham dan melalui keturunan Abraham, janji keselamatan akan sampai ke seluruh bumi. Janji Allah ya, keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Dari keturunan Yakub, yang menurunkan Mesias itu adalah Yehuda.
masuk ke dalam keturunan raja-raja, Daud dan seterusnya sampai Kristus lahir. Nah, dalam hal ini, Ibu-ibu, kita tidak bisa melihat seluruh Israel sekarang, bangsa Israel yang berdiri sekarang, itu tetap adalah umat Tuhan. Karena orang Israel juga sudah ada yang sekuler ya. Waktu kami pergi ke Israel misalnya, kami sudah menghargai ya, karena tour guide-nya itu adalah orang Israel, maka kita katakan mungkin Sabtu kita off, ya karena kita udah langsung menunjukkan respect ya, karena Anda Sabat. Tapi apa katanya? Oh, enggak ada apa-apa. Tidak Sabat, tidak apa-apa. Saya sudah tidak terlalu ketat dengan tradisi dan agama Yahudi. Jadi sudah sekuler, ya. Dan juga di Israel sekarang, kalau kita lihat ada banyak agama di sana, betul? Ada Muslim, ada Kristen Protestan, mungkin ada juga yang ateis, begitu ya. Itu sebabnya pada waktu tanggal 24 Desember, ya bergilir ibadah yang dilaksanakan di sana, ya. Jadi sekali lagi kita lihat, kalau orang memperjuangkan Israel sekarang adalah umat Tuhan, tidak lagi. Ya, makanya dikatakan yang dekat menjadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ranting yang tidak berbuah dibuang, ranting yang ini dilekatkan. Jadi di sini kita lihat perjanjian baru mau menunjukkan kepada kita bahwa rencana keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja yang dikeluarkan dari Mesir. Itu bagian daripada penggenapan rencana Allah ya. Mereka dikeluarkan dari Mesir dan itu menjadi tipologi pembebasan umat Tuhan sepanjang zaman dari perbudakan dosa. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Calvin membedakan antara Allah sebagai pencipta, jadi menjawab pertanyaan tadi ya, apakah Allah itu menjadi Bapa bagi semua orang ya? Calvin membedakan antara Allah sebagai pencipta semua manusia dan sebagai Bapa rohani bagi orang percaya. Calvin mengatakan hanya mereka yang dipersatukan dengan Kristus, konsisten ya, tadi unity with Christ ya, hanya mereka yang dipersatukan dengan Kristus disebut anak-anak Allah, karena tanpa Kristus Allah tetap hakim, bukan Bapa. Itu jelas ya. Tanpa Kristus Allah tetap hakim. Jadi bagi unbeliever, Allah itu adalah hakim yang menghanguskan. Tapi bagi kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, Allah itu menjadi Bapa. Sehingga kita akan menerima warisan hidup kekal ya bersama dengan Bapa di surga nanti. Artinya, dikatakan di sini pencipta, Allah sebagai pencipta semua manusia dan Bapa rohani bagi orang percaya, ini artinya paternitas universal hanya sebatas penciptaan. Jadi benar ya. Jadi karena seluruh manusia adalah ciptaan Allah, boleh Allah itu sebagai Bapa, tapi dalam hal penciptaan. Karena Allah sumbernya. Tapi kemudian kita lihat paternitas khusus ada di dalam Kristus, sehingga kita bisa memanggil Allah itu menjadi Bapa karena kita diadopsi. Bukan hanya dicipta, tapi juga diadopsi. Ini ya. Berikutnya kita, ya. Sebelum lanjut boleh Ya, bertanya? boleh. Saya rasakan ya, kita dipilih Allah itu so spesial gitu ya. Bukan karena baiknya kita, tapi benar-benar karena kasih Allah. Tapi kenapa ya ada orang yang nggak bisa merasakan itu sehingga mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan mau, itu saudara. Ya. Sibuk dengan agenda sendiri aja. Ya, kalau mereka itu sudah mengalami unity with Christ, kita menggunakan istilahnya John Calvin, sekali lagi juga anugerah. Ya, karena Tuhan memanggil Pak Tong untuk membangun kubu reform di abad ini. Tuhan tidak memanggil yang lain. Kalau Pak Tong mengatakan, kenapa kamu lambat sekali? Pak Tong juga marah-marah pada kami hamba Tuhan. Saya sudah berlari kencang, tapi kamu di situ lambat sekali. Saya capek menunggu kamu. Tapi kalau Pak Tong kerjain ini, banyak protes. Bahkan ada hamba Tuhan mengatakan, itu Pak Tong enak ya, keliling-keliling. Waktu 15 tahun Pak Tong keliling ya, 5 negara dalam satu minggu. Itu hamba Tuhan mengatakan, hamba Tuhan di sini, Pak Tong enak, keliling-keliling. Kita mengerjakan pengembalaan, penginjilan, dan seterusnya, maksudnya di gereja lokal.
Lalu mengatakan, kamu tidak tahu betapa lelahnya saya. Karena memang Tuhan memberi visi. Sekarang kita menuai. Di Singapura, Malaysia, Taipei, Hong Kong, dan seterusnya ya. Apa yang dikerjakan Pak Tong 15 tahun itu, kubu reform itu sudah kuat. Nah demikian juga, jadi sekali lagi ada bagian, semuanya saya percaya semua ada bagian, tetapi di bagian kita masing-masing itu memang kita harus tetap ada effort usaha untuk mencari kehendak Tuhan. Dan mereka yang mencari dan menemukan kehendak Tuhan, mereka akan berbahagia. Mereka yang tidak mencari kehendak Tuhan dan tidak menemukan, mereka akan galau. Kan begitu. Jadi sekali lagi kita memang tidak dipanggil untuk saling menjudge. Tidak boleh ya, tidak boleh saling menjudge. Misalnya kita giat melayani, kita tidak boleh menjudge rekan kita yang kurang giat melayani. Karena ada banyak faktor X yang kita tidak tahu. Yang perlu kita lakukan adalah ketika kita tahu dan ada kesempatan dan kita mampu, ayo terjun. Kenapa? Hidup cuma satu kali dan kesempatan tidak datang dua kali. Nah jadi memang sekali lagi ya, ini disertai pengetahuan juga ya, harus punya pengetahuan. Enough ya Bu ya. Berikutnya ibu-ibu di sini dikatakan kesalahan teologi liberal ya. Teologi liberal sering menekankan universalitas kebapaan Allah. Jadi liberal itu mengatakan semua manusia akan selamat dan semua manusia adalah anak-anak Allah. Nah, jadi mereka tidak melihat bahwa hanya orang yang mengalami unity with Christ, karena memang liberal tidak melihat Kristus sebagai Allah, tidak mengakui Kristus sebagai Allah. Jadi hanya manusia ciptaan yang unggul begitu ya. Jadi tetapi teologi reform menegaskan eksklusivitas adopsi dalam Kristus. Nah ini perbedaannya ya. Terkadang kalau kita tidak memiliki pemahaman ini, kita bisa salah juga. Bahkan kita menganggap semua agama sama, hanya cara yang berbeda, tujuannya sama. Dulu saya waktu SD sempat memiliki mindset ini. Orang tua saya mengatakan semua agama sebenarnya sama, cuma cara yang berbeda, tujuannya sama. Di dalam keterbatasan orang tua saya. Tapi kemudian seiring waktu berjalan, saya belajar dan saya menemukan kebenaran. Ya. Dan Packer menjelaskan dalam buku ini bahwa status sebagai anak-anak Allah bukanlah sesuatu yang otomatis dimiliki semua manusia. Ya, meskipun Allah adalah pencipta semua orang, hanya mereka yang lahir baru, istilahnya ya, di dalam Kristus yang benar-benar menjadi anak-anak Allah. Jadi jawabannya tadi sudah sangat jelas, tidak semua orang otomatis menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12-13 misalnya, ya berbunyi, tetapi semua orang yang menerima Kristus ya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Kristus. Jadi Alkitab juga mengajarkan bahwa hanya orang yang mengalami unity with Christ yang diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, atau yang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ya, ini berarti bahwa tidak semua manusia adalah anak Allah secara rohani, tetapi hanya mereka yang telah ditebus oleh Kristus, atau dengan kata lain mereka yang sudah lahir baru. Ya, berikutnya kita lihat proses ini disebut adopsi rohani. Ya, berbeda dengan kelahiran atau kelahiran alamiah ya, di mana Allah mengangkat ya orang berdosa menjadi anak-anaknya dengan kasih karunia-Nya semata. Mari kita membuka bersama-sama Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi ibu-ibu kita lihat di sini, adopsi rohani itu adalah melalui Yesus Kristus. Yesus mengatakan tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi kelahiran natural atau alamiah berbeda dengan karunia supernatural atau adopsi ya, di dalam halaman 254 kalau ibu-ibu ikuti ya. Nah, ini saya mau menjelaskan, mungkin ini kecil ya, tapi tidak apa-apa. Ibu-ibu teropong saja, diteropong.
Nah, ibu-ibu, yang saya lingkari itu adalah tulisan adopsi. Ya, ini adalah satu proses di mana lingkaran ini, garis terputus-putus ini adalah jalan ke neraka. Jadi semua manusia adalah menuju ke dalam hukuman yang kekal. Tapi kemudian ada tulisan di sini panggilan efektif. Panggilan efektif ini adalah ketika seorang yang sudah dipilih di dalam kekekalan, di dalam hidupnya dia mendengar Injil, Roma 10:17. Iman yang sejati timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus. Satu kali dalam hidup kita, tapi juga boleh mengalami momentum boom, atau juga yaitu pertobatan Paulus. Tapi mungkin juga pertobatan kita seperti Petrus. Berjalan, kita tidak sadar kita sudah lahir baru, begitu ya. Nah, tapi pasti ada di sini panggilan efektif. Nah, panggilan efektif ini seperti ini. Dulu saya mengajar waktu di kampus Mas, anak-anak anak-anak balita 5 tahun, ya. Waktu itu saya panas, demam. Lalu saya kasih tahu kepada rekan saya, maaf Lause, saya nggak bisa mengajar, saya demam. Lalu Lause itu doakan sama anak-anak, kita doakan Lause happy ya, demam supaya sembuh. Anak-anak doain. Sore hari, karena saya waktu itu masih mahasiswa ya, kampus kami di Sunter, ada aturan kampus, Minggu boleh belanja, Sabtu weekend pelayanan, lalu Senin sampai Jumat nggak boleh keluar dari kampus. Karena udah makan obat, demamnya udah turun, lalu sore harinya saya ke Sunter Mall. Sunter Mall belum sekarang ini ya, masih plong ya, lantai pertama itu. Lalu anak-anak, waktu saya di ujung sana, tiba-tiba ada suara dari ujung sana. Lause happy! Di mall, ya. Cilaka. Keciduk. Saya berpaling dong. 20 cacik lari-lari. Hah? Gitu ya. Katanya Lause sakit, kok jalan-jalan? Waduh. Saya tunduk, bilang iya, tadi pagi Lause demam, sekarang sudah sembuh, udah makan obat, langsung nempel. Tangannya anak-anak 2 ini ya, kakak adik. Pegang, oh ya udah nggak panas. Puji Tuhan, Lause happy sudah sembuh. Tadi kami doakan Lause. Oke? Nah, saudara, seandainya 2 anak itu dari ujung hanya berteriak begini, woi, woi, kira-kira saya maling nggak? Enggak, saya tidak akan berpaling. Karena woi, itu bisa kepada siapa saja. Tapi ketika mengatakan, Lause happy, panggilan efektif. Saya berpaling. Oke? Jadi panggilan efektif ini tiba pada kita, maka kita mengalami konversi. Konversi ini iman dan pertobatan. Kita menyatakan iman kepada Yesus. Itu sebabnya kalau kita ada pengalaman calling, altar call, dengan rela angkat tangan, betul nggak? Ada nggak yang temanmu angkat tangan? Nggak ada kan? Tapi ketika pendeta mengatakan, siapa berkata, di sini saya sadar saya manusia berdosa. Kita rela angkat tangan, betul? Di sini konversi. Iman dan pertobatan. Dan pada saat itu kita dibenarkan. Dan pada saat itu kita juga diadopsi. Bayangkan ibu-ibu kalau kita hanya dibenarkan, kita hanya orang benar. Sama seperti orang dibebaskan dari lembaga permasyarakatan, keluar senang, tapi tidak ada keluarga yang menyambut. Wow, betapa rencana Tuhan luar biasa ya. Allah menyediakan gereja menjadi tempat kita dikumpulkan setelah kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita dibenarkan. Lalu masuk ke dalam proses of sanctification. Ya, berikutnya kita lihat di sini proses of sanctification. Nah, itu ya. Jadi sudah mengalami justification, baru sanctification. Apa yang harus kita lakukan? Jalan pelan-pelan. Enggak kan ya? Gambar ini menunjukkan berlari menuju tujuan. Karena kita sudah bebas dari perbudakan dosa. Sekarang kita hidup dalam kemerdekaan. Maka kita harus berlari. Process of being made holy, more like Jesus. Inilah yang kita kejar. Kita dibenarkan
bukan mati masuk surga doang. Tapi kita dibenarkan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Itu yang harus kita kejar setiap hari. Semakin serupa dengan Kristus. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita tanam kepada anak kita. Semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya khotbah potong hari Minggu itu luar biasa. Kenapa Saul dibuang? Dan Daud dikatakan berkenan di hatiku 2 kali. Daud berdosa nggak? Dosanya dicatat, Bo. Berzina, membunuh. Parenting pun dia gagal. Anak laki-laki memperkosa anak perempuannya. Anak laki-laki membunuh anak laki-laki yang lain. Gagal dia secara parenting. Gagal dia menjaga kekudusan hidup. Tapi Allah berkata, Daud berkenan di hatiku. Ibu-ibu masih ingat kenapa? Karena dia memiliki pengetahuan kristologi yang melebihi siapapun. Karena kalau kita mengenal Kristus, memiliki pengetahuan tentang Kristus, kita akan semakin tahu harus bagaimana. Kristus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kristus taat, aktif, dan pasif. Kristus datang ke dalam dunia, tidak ada agenda pribadinya. Dia hanya mengerjakan agenda Allah Bapa, yaitu rencana keselamatan. To be like Christ. Itulah yang harus kita kejar sebagai anak-anak Allah. Nanti di dalam sesi berikutnya kita akan melihat Kristus itu menjadi yang sulung. Dan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah supaya semakin serupa dengan kakak sulung kita. Ya, jadi ibu-ibu kita lihat di sini perbedaan justification ya, dan adopsi. Lihat ya, perbedaannya mungkin kecil, tidak apa-apa, diteropong lagi sekali lagi ya. Packer menggunakan pembedaan antara pembenaran, justification, dan adopsi. Justifikasi adalah tindakan hukum. Allah menyatakan seseorang benar di hadapannya berdasarkan iman kepada Kristus. Itu justification. Sedangkan adopsi adalah tindakan kasih. Justification tindakan hukum, adopsi adalah tindakan kasih. Allah membawa mereka yang dibenarkan ke dalam keluarganya sebagai anak-anak yang dikasihi. Ini luar biasa. Kalau kita hanya dibenarkan, kita hanya orang benar yang berkeliaran. Tidak ada komunitas, tidak ada keluarga. Itu sebabnya ibu-ibu, hari Minggu itu kita secara pribadi keep our heart dulu ya. Hari Minggu itu bagian daripada keunikan anak-anak Allah. Berkumpul bersama anak-anak Allah di mana? Di gereja. Makanya dikatakan ingat kuduskan hari Sabat. Allah menyediakan itu untuk anak-anak Allah. Maka jangan pernah mengutamakan libur, kegiatan yang lain, lebih daripada datang ke gereja. Karena itu kita sedang menunjukkan kita adalah bagian dari anak-anak Allah. Kalau bukan anak-anak Allah, mereka tidak ada kepentingan pergi ke gereja hari Minggu. Jadi hari Minggu wajib ke gereja sebagai satu bukti bahwa kita sudah memiliki iman kepada Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Dan kita harus bersama dengan komunitas keluarga Allah. Ya. Adopsi membawa orang percaya dari sekedar menerima pengampunan ke dalam hubungan yang erat dan penuh kasih dengan Allah sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa itu adalah karena adopsi. Ya, Allah sebagai Bapa. Sekali lagi ya. Dan kita lihat John Calvin membahas adopsi dalam konteks anugerah Allah yang diberikan melalui Kristus. Adopsi itu tidak bisa langsung kita terima tanpa Kristus. Itu sebabnya hidup kita harus selalu meninggikan Kristus. Karena Kristus kepala kita, ya. Calvin menegaskan bahwa orang percaya bukan hanya dibenarkan oleh iman, tetapi juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 15-17 kita baca ya. Kita baca Roma 8
ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi di dalam kitab Roma ini sangat jelas sekali ya, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Jadi dengan kita diadopsi menjadi anak, juga memberikan keberanian. Bukan lagi ketakutan ya. Dan kita lihat selanjutnya, Allah bukan hanya Bapa pencipta kita, tapi juga Bapa yang menuntun kita dalam kasih karunia. Calvin juga menekankan bahwa adopsi rohani hanya mungkin melalui Kristus, karena hanya Dia adalah anak Allah yang sejati. Ya. Selanjutnya, Sinclair Ferguson menuliskan tentang adopsi rohani, menjelaskan bagaimana status sebagai anak Allah mengubah identitas orang percaya dan membawa kepastian keselamatan. Mengubah status ya. Ferguson menekankan bahwa banyak orang Kristen berjuang dengan keraguan tentang kasih Allah karena mereka tidak memahami kepastian adopsi dalam Kristus. Kepastian adopsi ini, jadi kita harus yakin bahwa kita sudah diadopsi di dalam Kristus ya. Herman Bavinck membahas adopsi sebagai aspek keselamatan yang sering diabaikan. Betul ya, adopsi ini aspek keselamatan yang sering diabaikan. Herman Bavinck mengaitkan adopsi dengan anugerah perjanjian, di mana Allah membawa orang berdosa ke dalam hubungan yang lebih dalam sebagai anak-anaknya. Ya, Bavinck juga menyoroti bahwa Roh Kudus adalah roh adopsi yang memberi keyakinan kepada orang percaya bahwa mereka benar-benar anak Allah. Dan Roma 8 ayat 16 tadi. Dan Louis Berkhof membahas adopsi sebagai tindakan kasih karunia Allah yang melampaui justifikasi. Berkhof menegaskan bahwa adopsi bukan sekedar metafora, tetapi realitas hukum dan spiritual dalam kehidupan orang percaya. Nah, jadi Berkhof juga menghubungkan adopsi dengan hak waris dalam Kristus, yang berarti bahwa anak-anak Allah memiliki bagian dalam kemuliaan yang akan datang. Oke. Di dalam halaman 254, ya, di situ kalau ibu-ibu membaca, ada menceritakan tentang adopsi menurut bangsa Romawi. Dan biasanya bangsa Romawi dulu ya, mengadopsi anak itu ada setelah mereka dewasa, bukan bayi. Kenapa? Sudah melewati satu seleksi. Tujuan adopsi itu adalah kalau seorang bangsawan mengadopsi seorang anak yang sudah dewasa, dilihat anak ini cerdas, good attitude, dan dia bisa menjaga nama baik keluarga itu. Maka anak itu diadopsi. Sekarang kita tarik. Allah mengadopsi kita. Bisakah kita menjaga nama baik Tuhan? Enggak. Betapa Allah meresikukan dirinya ketika Dia mengadopsi kita. Lihat ya, manusia juga melakukan adopsi. Pada zaman itu, orang Roma melakukan adopsi tapi dengan orang dewasa yang memiliki kualifikasi. Jadi bukan bayi yang diadopsi, tapi orang dewasa. Ya, tetapi kita lihat ya dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Mari kita membuka bersama-sama terakhir sebelum kita akhiri Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama ya. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi Bahkan dalam Roma dikatakan Yesus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Ada kualifikasi pada diri kita untuk diadopsi? Tidak ada. Tapi itulah membuktikan Allah itu kasih, dan kasihnya adalah unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. Dan tentu saja Allah juga menuntut kita untuk juga berjuang memiliki kasih yang tidak bersyarat. Dan ini adalah satu perjuangan.
Ini menjadi pergumulan kita seumur hidup ya. Oke. Oh, tadi masih di situ ya. Ya, ini nanti akan menjadi diskusi kita. Sudah saya kirim di grup. Harap juga pemimpin-pemimpin grup sudah mengirimnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh membahas pasal 19 yang menunjukkan satu tindakan Allah yang luar biasa, yaitu mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga Engkau Allah yang transenden, tetapi juga yang imanen, boleh kami panggil Bapa. Siapakah kami ya Tuhan? Sehingga kami manusia yang berdosa, manusia yang laknat ini, manusia yang terkutuk ini, Engkau adopsi menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh dimerdekakan dari dosa dan laknat, dari kutuk. Dan kami boleh beroleh belas kasihan, sukacita yang sejati di dalam Engkau. Kami sungguh berterima kasih. Dan biarlah kami boleh menyatakan rasa terima kasih kami, rasa syukur kami kepadamu karena kami sudah diadopsi dengan berjuang setiap hari mencari kehendak-Mu dan mencari wajah-Mu. Biarlah kami boleh selayaknya anak-anak Allah hidup di tengah-tengah dunia ini, tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini. Terima kasih Bapak. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.